Senin de gönlünde biri var. Hayır yok. Atike pun berkata, "Tidak, aku tidak mencintai siapapun." Namun akhirnya, Atike pun mengakuinya. "Ya, aku mencintai Evet, seseorang." Putri pun langsung berkata, "Apakah dia Silahtar?" Atike kaget dan bertanya, "Bagaimana bisa kamu mengetahuinya?" Sen nereden anladın? Putri menjawab, "Aku melihat bagaimana caramu memandangnya. Lalu bagaimana dengan Silahtar? Apakah dia memiliki perasaan yang sama untukmu?" Atike lalu mengangguk. Putri pun lalu bertanya, "Kalau begitu, mengapa kamu menyembunyikannya? Kamu adalah seorang sultana. Mengapa kamu menyembunyikannya?" Atike menjawab, "Itu tidak akan bekerja seperti itu. Kami akan terkena masalah jika hubungan kami terungkap. Karena kami sultana tidak menikahi orang yang kami cintai, tapi seseorang yang dipilihkan oleh ibu kami." Putri pun berkata, "Tapi kamu berbeda dari yang lain. Sultan Murad mengatakannya padaku. Dia mengatakan bahwa kamu pemberani dan berbeda dari yang lain." Benden farklı oldun. Kembali ke istana. Di dalam ruangan Geverhan, pelayannya berkata, "Jangan khawatir Sultana. Tidak seorang pun yang melihatnya. Tidak seorang pun yang mengetahuinya." Geverhan menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar. Aku selalu mendengarkan ibuku sampai saat ini. Aku tidak pernah berniat untuk melakukan sesuatu yang lain. Amit-amit, jika Valide mengetahuinya, maka dia akan merasa kecewa." Sesi kötü hayale uğrar. Di sidang dewan, semua orang pun telah berkumpul sesuai dengan keinginan raja sebelumnya untuk mencoba busur yang dibawa oleh orang Persia. Acemellerinden gelen yay. Evlia lalu menjelaskan pada Hejarfen bahwa itulah busur yang telah dibawa oleh perwakilan orang Persia, mengingat Hejarfen pada saat itu tidak ada di istana. "Lihat diriku, aku akan mengatur busur itu sekali jalan." Tidak lama, Abbas pun tiba di sana juga. Silahtar. Ia mendekati Silahtar dan berbicara pada Silahtar. "Silahtar, selama ketidakhadiranku, kamu menaiki tangga dan menjadi tangan kanan raja." Silahtar menjawab, "Itu adalah keinginan dari raja. Kapan kamu akan pergi?" Abbas menjawab, "Aku tidak tahu. Mungkin aku tidak akan pergi. Mengapa kamu bertanya?" Silahtar menjawab, "Seperti yang kamu tahu, aku juga orang Bosnia. Ayahku masih hidup di sana. Mungkin kamu mengenalnya. Dia terkenal di Bosnia. Bezir Ganjade, Sinan Efendi." Bezirganzade Sinan Efendi. Bezirganzade. Abbas pun menjawab, "Bezir Ganjade, apakah dia ayahmu? Aku mengenalnya sangat baik. Tapi dia tidak pernah menyebutkan tentang dirimu." Silahtar menjawab, "Aku sudah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Kami telah terpisah." Tidak lama raja pun tiba di sana. Dan dimulailah acara untuk mengatur busur itu. Seorang pria pemanah pun maju dan mulai mengatur tali busur itu. Namun, ia nampak kesulitan. Ia pun akhirnya menyerah dan mengembalikan busur itu kepada penjaga. Seorang pria yang lain juga mencobanya. Tapi, tetap saja itu gagal. Evliya? Zarfen? Raja lalu menyapa Hejarfen dan Evlia. "Apakah kalian akan mencobanya juga?" Deneyeceksiniz herhalde. Evlia menjawab dengan percaya diri. "Aku akan mencobanya rajaku, dan itu akan berhasil dengan sekali percobaan. Kamu akan melihatnya." İnşallah. Namun Hejarfen meledek Evlia. "Kamu harusnya tahu tempatmu." Evlia pun sampai mengucap mendengar perkataan Hejarfen yang telah menyepelekan dirinya. Evlia berkata, "Rajaku, bolehkah aku mencobanya?" Raja pun kemudian mempersilahkannya untuk maju. Sebelum ia akan maju, Evlia pun berkata pada Hejarfen, "Lihat diriku."
Evlia maju dan mencobanya. Raja tersenyum melihat Evlia yang wajahnya memerah. Hejarfen lalu berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Ne diyorsun anlamıyorum. Dan Hejarfen pun bertanya lagi, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Evlia pun berkata, "Punggungku." Hejarfen pun lalu membantu Evlia Belin mi? dan berkata padanya, "Sudahlah, hentikan. Kamu hanyalah seorang pengumandang ajan. Siapa dirimu mencoba menarik busur?" Tamam bırak. Hünkârım affınıza sığınırım. Akhirnya, Evlia pun meminta maaf pada raja. Evlia beralasan, "Ini karena pulpen dan buku yang ada di tanganku." Raja tersenyum dan memintanya pergi dari sana. Defter olduğu için. Defter olmasaydı... Kita beralih dulu ke sisi lain. Terlihat, Kosem tiba di suatu tempat bersama Kemenkes. Dan di sana ada Jenderal Aga. Tampaknya Jenderal telah berbicara pada Kemenkes. Kosem tidak melihat ada Hatun di sana. Kosem berkata pada Kemenkes, kimse yok mu? "Tidak ada seorang pun di sini, Kemenkes." Kemenkes pun berbicara pada Jenderal. "Apakah kamu bermain-main dengan kami? Kamu bilang kamu terus menjaga Hatun itu di sini." Jenderal hanya diam saja. Burada tutuyordunuz hatunu. Dan tiba-tiba Gulbahar muncul di sana. Gulbahar berbicara, "Sultana, aku telah menunggumu." Kosem pun berkata, "Gulbahar, apa yang terjadi ini? Di mana Hatun itu?" Gulbahar menjawab, "Tidak di sini, tapi jangan khawatir. Hatun itu berada di tempat yang aman. Aku akan memberikan Hatun itu padamu dengan selamat. Tentu saja, jika kamu menerima penawaranku." Teklifimi kabul ederseniz. Ne teklifiymiş bu? Kosem pun bertanya, "Apa penawaranmu?" Gulbahar menjawab, "Kamu akan membuatku tetap tinggal di istana. Kalau tidak, raja akan mengetahui segalanya." Sultan Murat her şeyi öğrenir. Kosem pun terdiam. Apakah Kosem akan menerima penawaran itu? Kita kembali lagi kepada raja. Raja berkata, "Lanjutkan." İlyas Paşa. "Ilyas Pasha, kamu bisa mencobanya." Ilyas pun lalu maju dan mencoba busur itu.